Mitra bisnis, KPU telah menetapkan sekitar 9.900 orang dalam daftar calon sementara anggota DPR pada pemilu 2024. Namun dari jumlah itu ada 52 orang mantan terpidana kasus korupsi dan kasus pidana lainnya. Apa komentar Anda mengenai masih ada partai yang mencalonkan mantan narapidana menjadi calegnya ini? Opini Anda kami tunggu di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, kalau dulu tuh seingat saya, kita pernah ada website dari KPU ya, daftar caleg, daftar calon-calon anggota DPR dan sebagainya itu. Nah, bagusnya sih kalau dari KPU itu ada lagi tuh website seperti itu dengan ditaruh latar belakangnya mereka. Dan memang baiknya sebenarnya kalau yang calon-calon wakil rakyat ini seharusnya ada tesnya ya. Jadi nggak sembarangan orang gitu yang bisa ikut. Lalu tesnya harus transparan. Kita bisa lihat hasilnya gimana, pertanyaannya apa. Kita bisa lihat skornya. Jadi kita tahu nih mereka ini kredibel atau enggak untuk menjadi wakil rakyat kita. Itu sih. Kalau di Jepang koruptor harakiri. Kalau di Eropa mengundurkan diri. Kalau di Indonesia mencalonkan diri. Terima kasih. Ya jangan dipilih yang partai pengusung itu. Fine, itu aja. Titik. Ya saat ini itu kan untuk melakukan pemilu ini kan sebenarnya yang kita pilih ini kan calon yang mewakili kita untuk bekerja dalam pemerintahan ya Bapak Ibu. Artinya itu pun harus jelas sekali apa yang kita pilih itu supaya jelas kandidat-kandidat ini kapabilitasnya apa. Makanya tadi memang ada yang perlu diubah dari pemerintahan kita. Artinya KPU itu perlu memberikan informasi yang jelas kita masyarakat. Background dari calon-calonnya itu apa, kapabilitasnya apa gitu. Jangan ya cuma foto atau ya sekedar modal informasi basic saja yang hanya disodorkan ke masyarakat. Akhirnya apa yang dipilih hanya berdasarkan kefamiliaritasan gitu, misalnya wah ada artis caleg gitu, kita kenal, kita coblos nih gitu, atau ada unsur-unsur lain seperti serangan fajar ataupun lain-lain lah, sehingga menggiring kita untuk memilih yang bersangkutan gitu. Tetapi ketika kita disajikan dengan background kandidatnya, wah ini punya background politik yang baik, punya background study yang baik, kita akan semakin mantap untuk memilih. Mungkin itu aja dari saya. Karena pinter-pinternya tim sukses aja gitu loh. Ini yang galak-galak yang koruptor dan lain-lain, artinya kan dananya berlimpah tuh. Udah silakan aja suruh serangan fajar aja deh. Toh juga mau dipilih atau tidak mereka nggak tahu ya. Serangan fajar terima aja lah. Toh juga itu uang rakyat juga. Kita mau komen seperti apa peraturan pemilu Bawaslu susah untuk dirubah, kadang mengecewakan bagi rakyat. Sekarang gimana caranya uang-uang yang dikorupsi itu dikembalikan lagi saat pemilu ini? Biarkan mereka serangan fajar, biarkan dia kasih sembako, biarkan dia bikin kaos dan sebagainya buat rakyat. Menyedihkan. Tetapi apakah ada partai yang memang bersih bebas dari korupsi? Ini suatu bukti lagi bahwa koruptor itu memang dibutuhkan oleh partai untuk cari uang supaya partai terus berjalan. Karena itu perlu dipertimbangkan peraturan baru, undang-undang baru, akta oleh rakyat supaya orang yang sudah menjadi anggota DPR 2 kali sudah tidak boleh lagi. Kita harus batasi karena kan katanya power tend to corrupt. Orang kelamaan di suatu posisi itu peluang korupsi semakin besar. Jadi mesti dibatasi. Terima kasih. Ya, saya pikir memang politisi itu bukan hanya harus cerdas dan bijaksana dari sisi pembuatan kebijakan publik ya, public policy, memahami hukum, tetapi juga harus punya etika moral. Gitu. Nah, sudah pasti yang mantan-mantan koruptor, terpidana koruptor ini jelas tidak punya moral. Bagaimana dia ingin menjadi politisi kembali, padahal dia sudah terbukti di pengadilan, di mana dia bisa menyewa pengacara yang mahal, menghadirkan bukti dan saksi, kemudian jaksa menuntut, hakim memutuskan dia tetap salah. Berarti kan secara hukum dia itu sudah bersalah sebagai koruptor. Sebagai pencuri tetap nggak punya moral kan, dan tetap pengen seolah-olah sebagai
orang yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat melalui keterpilihannya nanti di DPR atau di DPRD. Nah, oleh karena itu masyarakat yang harus cerdas, karena kita yang mempunyai hak suara untuk melihat bahwa calon-calon yang sudah pernah terpidana korupsi ya jangan dipilih. Kemudian hati-hati karena 4 atau 5 bulan yang lalu juga disinyalir ada uang narkotika yang mengalir kepada politisi oknum, politisi busuk, sehingga mereka bisa menjadi Manchurian candidate atau kandidat boneka yang digerakkan oleh uang narkotika atau uang bisnis ilegal. Akhirnya nanti kelakuannya di dalam pembuatan undang-undang atau legislasi daerah, perda dan seterusnya itu adalah ya mengabdi kepada uang ini, mengabdi kepada orang yang membayar dia, karena pada sesungguhnya dia dibiayai dari mulai spanduk, baliho, Instagram campaign atau semua sosial media campaign-nya juga oleh uang narkotika dan uang ilegal. Nah ini juga saya pikir PPATK harus mulai seharusnya ya semua yang 9.000 orang yang didaftar itu PPATK udah mulai cek itu kelayakan transaksi keuangan rekeningnya selama 6 bulan belakangan ini sampai dengan pemilihan, karena dia menerima uang yang tidak halal atau tidak bisa dibenarkan secara hukum. Kalau itu kan kita meminta mereka punya kesadaran. Nah, kemudian hukum itu tidak jerahkan ya, tidak membuat jerah. Itu kan kenyataan. Itu keluar udah ngoceh-ngoceh. Yang terakhir itu yang bahwa Bang Tanki itu udah ngoceh-ngoceh lagi keluar. Memang punya malu, ya. Jadi memang satu-satunya cara rakyat harus memaksa DPR untuk mensahkan undang-undang perlindungan anak, ya, pembatasan uang kartal, hal semacam inilah yang bisa membatasi gerak-gerak mereka. Karena political will di DPR nggak ada. Nah, maling sama kuasa kewenangan ya, otoritas sama mereka. Jadi mereka nggak mau dong mengatur diri dia. Menghukum lebih berat itu problem. Jadi kita deadlock ya, terkunci di situ. Mungkin ya lebih effort yang lebih besar untuk itu, atau ya tiap hari di demo atau gimana ya, karena udah nggak punya malu. Itu menurut saya, makasih. Kalau mungkin undang-undangnya tidak melarang, menurut saya nggak apa-apa. Mungkin karena partainya tidak punya calon lagi, apa-apa dibuatlah daripada enggak sama sekali. Tetapi menurut saya, itu yang namanya mantan koruptor itu, nanti kalau ini jangan dipilih. Kan dia ngeluarin duit, mungkin mau ngeluarin uang kecil yang masih belum habis. Biarkan aja buat kampanye, tapi sekali lagi jangan dipilih. Masih pilih tuh harusnya yang benar-benar mau memajukan negara ini, bukan majukan kantong sendiri. Bagaimana negara ini bisa maju kalau pemimpin aja memajukan kantong sendiri? Bisa habis negara ini. Negara ini kaya raya nih, dari Sabang sampai Merauke. Gak bisa begitu, susah jadinya. Tegas dan jelas hukumnya. Gak bisa kayak begitu. Mana ada di luar negeri, mana ada bekas dipidana bisa jadi lagi pejabat. Sangat disayangkan ya itu sampai apa kurang orang ini rakyat Indonesia ini sampai narapidana boleh dijadikan caleg ya, kasihan sekali. Mudah-mudahan yang mengelola negara ini bukan orang-orang yang sakit. Semoga ke depan negara Indonesia dipimpin orang-orang yang sehat dan berpikir yang sehat supaya negara sehat dan kuat. Pandangan saya, pendapatan saya sih begini. Sekarang kan demokrasi 24 tahun. Apakah masih layak diterapkan di negeri ini? Apakah masih ada keadilan? Orang bekas koruptor masih dipakai. Kok bahasa kasar kan maling atau perampok. Emang negeri ini udah nggak ada orang lagi yang pintar, yang jujur. Bener deh. Kenapa dipakai lagi? Nah itulah kacaunya demokrasi. Mungkin KPU ya gimana? Mungkin KPU ya saya rasa sih yang mencalonkan kan orang kuat, duitnya banyak. Dia bisa aja dapat duit atau ada udang di balik bakwan yang enak. Kalau bakwan pakai udang kan enak, hauce. Kalau menurut saya sih hukum di Indonesia itu memble ya.
ada caleg yang bekas napi koruptor atau apa, kan ada aturannya kalau nggak salah dulu ya. Kalau udah 5 tahun menjalankan selesaikan masa tahanannya berarti bisa jadi caleg. Itu kan yang bikin aturan siapa? Nah, jadi nggak bisa disalahkan juga mereka, kecuali aturan itu dicabut atau direvisi gitu ya. Kalau secara ideal sih, kalau saya sih, kalau memang mau bagus, Indonesia mau maju, jangan sampai ada caleg itu yang pernah bekas napi gitu, mau napi korupsi, mau napi narkoba, mau napi teroris, itu apapun juga jangan deh kalau Indonesia mau maju ke depannya. Tapi kalau undang-undangnya seperti itu, kita nggak bisa bilang apa-apa ya. Nanti saya dibilang anti demokrasi segala macam, begitu kan biasanya. Nah, udah gitu saya juga bingung ya kalau dibandingin lagi nih. Kayak Nelson Mandela itu pernah ditahan bisa jadi presiden Afrika Selatan. Tapi Nelson Mandela itu kan bukan napi teroris, bukan napi narkoba, bukan napi korupsi. Ya pantas kalau beliau jadi presiden. Tapi kalau napi korupsi, teroris atau narkoba bisa jadi caleg, itu kan bahaya negara ini nanti ke depannya gitu. Nggak ada masalah HAM lah. Kalau memang mau Indonesia maju, nggak usah dikit-dikit HAM, nggak usah dikit-dikit demokrasi. Demokrasi boleh, tapi kalau terlalu kebablasan itu bukannya bagus loh. Uni Soviet pecah itu karena terlalu glasnost atau perestrojikanya si Gorbachev itu kebablasan, akibatnya pecah. Jadi yang penting bukan demokrasi lah, yang penting Indonesia maju, stabil ekonomi, politik dan yang lain-lainnya gitu aja. Makasih. Berarti kita masih kekurangan orang baik-baik. Napi pun masih dicalonkan jadi wakil rakyat yang mana yang diwakilkan dia. Kembali lagi yang kita bisa toleransi lah kalau sebagai rakyat jelata ini. Kalau napi-napi cuma maling ayam, maling kodok, maling apa itu masih bisa lah mereka untuk mencalonkan mewakili kita itu. Tapi kalau maling-maling uang rakyat ini yang seram kita. Seram benar kalau memang mereka dijadikan wakil rakyat, nanti mereka terpilih juga, waduh kacau kita juga ini rakyat ini. Yang ada nanti bancakan lagi jatuh-jatuhnya ya. Yang kemarin saja belum dapat sampai hari ini. Siapa tuh Harun Masiku, Harun apa itu namanya itu sampai detik ini belum kelihatan ujungnya di mana ya kan. Jadi kembali lagi kita coba lah baik sangka lah kita ini semuanya ini. Jangan yang jelek-jelek itu kita piara lagi. Banyak orang baik ini di kita ini, dipilih lah mereka itu. Jangan mentang-mentang mereka banyak uangnya, hasil apa itu kita nggak tahu, mereka dicalonkan lagi. Berarti kita sampai detik ini masih kekurangan orang baik di partai kita ini. Sampai napi yang memakan uang rakyat pun masih dicalonkan juga. Jadi coba menimbang, mengingat semuanya lah, segala sesuatunya itu untuk, apalagi untuk negara Indonesia, mewakili rakyatnya, walaupun rakyat jelata itu tidak tahu siapa dia ya. Jadi kembali lagi, memang kita masih kekurangan orang baik kita ini. Sampai mantan napi, yang napi-napi kecil-kecil itu masih bisa kita toleransi lah. Yang napi yang uang-uang rakyat ini yang bingung kita ini masih dicalonkan juga. Uang mereka masih banyak itu di gudang, udah dikalkulasi sama mereka. Apalagi kalau mereka terpilih lagi, dikalkulasi lagi sama mereka. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Iya, itu cuman satu kata, nggak tahu malu aja gitu, nggak tahu malu. Udah jadi koruptor nggak malu, keluar nggak malu, calonin nggak malu, jadi semuanya nggak tahu malu aja dah. Udah ya. Saya sih jangan dipilih partai itu dan orang yang bekas mantan narapidana. Saya pikir kalau dia mau mencalonkan orang mantan narapidana, itu partai berarti partai yang mempunyai tujuan yang tidak benar, narapidana gitu loh. Apapun juga ada itu, maksud saya. Ya narapidana sih boleh, lihat dulu kasusnya. Kalau kasus korupsi itu tujuannya supaya korupsi lagi, lebih pinter. Nah itu sih maksudnya saya. Rakyat tuh harus pinter dan memilih. Dan juga kalau saya berharap waktu orang itu ingin dipilih, dijabarin tuh, ini orang apain aja, keburukannya tuh, kebaikannya apa. Jadi rakyat tuh tahu, kan banyak rakyat yang juga nggak tahu gitu. Akhirnya tersesat milihnya. Itu harapan saya, jadi negara Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi, bukannya mau tambah korupsi. Negara maju, kita jadi sejahtera. Itu aja sih.
Ya sebenarnya mereka ini yang udah mantan terpidana koruptor ya, jadi udah mereka divonis pengadilan gitu ya. Itu sampai tidak lolos bisa dicalonkan lagi sebenarnya udah kebocoran sebenarnya gitu loh, bisa jadi anggota DPR gitu. Nah, coba kan kita tahu lah bangsa Indonesia ini kan bangsa yang tenggang rasa ya kan, pemaaf dan lain-lain semua itu ya kan, termasuk dalam hal membuat dosa pun di tenggang rasa gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau emang orang KPU-nya ini sedikit waras ya, mereka udah lolos itu di foto itu ditulis ada atau ada kode gitu tuh kalau mereka ini mantan koruptor gitu. Jadi minimal yang pemilihnya tahu, karena kita jujur aja pemilih juga kita susah cari informasi, nama-nama kenal juga enggak gitu kan, asing gitu, ada 900.000 orang lebih gitu anggota DPR MPR gitu aja ya atas. Ya kalau menurut saya sih mungkin mereka merasa masih banyak rakyat yang lugu ya istilahnya. Ada misalnya suatu berita dia korupsi, tapi kalau dia dimajukan terus, orang kan simbolnya kalau orang yang salah kan pasti nggak berani dong. Tapi karena dia maju terus, orang menganggap wah mana tahu dia nih orang yang benar gitu. Jadi ini yang dimainkan kebenaran persepsi. Jadi kalau meskipun dia salah tapi dia maju terus, berarti dia bisa bilang bisa aja saya ini korban gitu loh. Bukan saya sebenarnya ya, tapi sekarang korban, saya dijatuhi hukuman korupsi gitu loh. Itulah makanya mungkin mau memanfaatkan keluguan masyarakat gitu loh. Oke, makasih. Oke. Kalau koruptor mau sampai kapanpun tetap jadi anak emas, mau terpidana 10 tahun, 15 tahun, keluar tetap bisa nyalek. Karena dia kan punya modal, pemodal terbesar di partai itu kan koruptornya. Kalau nggak di-backing koruptor, partai kita nggak punya anggaran, nggak punya dana. Jadi udah bukan rahasia umum lagi kalau caleg banyak koruptornya. Ya iya memang juga dibolehkan juga kok ya kan. Ya udahlah biar aja, memang dia kan kesayangan anak emas. Sampai kapanpun koruptor akan tetap merdeka Mbak di negeri ini. Iya, ikan busuk dari kepalanya. Nah, kalau orang-orang yang diberi kepercayaan atau akan diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan politik atau besar atau belakangnya tidak jernih, bahaya sekali buat negeri ini. Ini harus introspeksi betul-betul. Masa partai-partai nggak malu mengusulkan nama-nama yang sudah terbukti korupsi? Tidak ada dalam sejarah koruptor sadar, tidak ada. Terima kasih. Mantan napi untuk cari kerja di swasta saja susah. Ini mau nyalek, gimana mau bisa maju bangsa kita? Terima kasih. Menurut saya ya sudah lepas dari penjara. Katanya kalau mau bertobat ya sebaiknya jangan nyalek lagi. Masih banyak yang lain yang nggak korupsi kok. Kenapa kok partainya milih yang bekas koruptor? Nggak ada yang lebih bagus lagi kah? Begitu menurut saya ya. Jadi sebaiknya ya yang milih juga hati-hati, jangan milih ada partai yang ada itunya gitu loh. Ya soalnya siapa yang jamin dia sudah betul-betul ini atau nanti kepleset lagi. Itu aja, terima kasih. Saya mau menanggapi ya mengenai ini yang menjadi talek itu mantan narapidana atau baru tersangka narapidana ya. Saya mungkin kalau jawaban serius saya ini ya jadi stres ya, karena dengar topiknya aja udah stres. Jadi jawaban saya setengah serius aja deh. Jadi kan kita dalam hal ini kan semua warga negara yang dalam hal ini mantan narapidana, walaupun dia itu mantan narapidana, tapi dalam hal ini dia masih menjadi warga negara Indonesia dan statusnya itu sejajar dengan warga negara Indonesia yang lain. Nah, mengenai dia mantan narapidana itu merupakan satu hal dan pengecualian ya. Dalam hal ini kan dia sudah mantan, dia mau nyari kerja juga susah. Kayak sekarang orang yang udah bekas keluar dari penjara aja
dia udah agak susah untuk mencari kerja. Mau kerja di mana aja susah. Karena statusnya itu mantan narapidana. Nah, sekarang ini apalagi mantan narapidana korupsi. Dia mau kerja di perusahaan mana aja juga udah perusahaan mana juga udah takut. Wah, ini nanti jangan-jangan keuangan saya digelapkan. Keuangan saya nanti ditilep. Nanti uang perusahaan digelapkan, nanti uang perusahaan dicuri. Nah, ya udahlah. Akhirnya karena kemarin terkena kasus narapidana dan uangnya udah habis, disita oleh negara untuk bayar lawyer, untuk bayar pengadilan, untuk bayar pengacara dan lain-lain. Dan satu-satunya cara dia untuk mendapatkan penghasilan ya dari mana lagi kalau bukan dari caleg. Ya gitu aja sih menurut saya. Jadi sah-sah aja dia mau jadi caleg karena dari mana lagi dia mencari duit kalau untuk dari perusahaan-perusahaan udah gak bakal ada lagi yang menerima dia. Gitu aja ya. Opini saya seperti ini ya. Tak ada yang salah dengan aturannya. Yang salah itu adalah mereka yang membuat aturannya. Ini semua kembali kepada rakyat. Karena kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat tentunya. Rakyat pun harus cerdas dan melek politik tentunya. Jangan memilih hanya karena fanatik terhadap partai. Jika rakyat cerdas dan memakai akal sehat tentunya, saya rasa maka para mantan napi korupsi itu tidak akan terpilih tentunya. Oke, thank you. Ya kalau menurut saya ya udah nggak ada urusan lah, namanya orang korupsi itu jangan dikasih tempat lah ya. Karena apa? Namanya istilahnya tuh udah dia melakukan sekali pasti nggak ada taubatnya. Apalagi dia yang tadi bilangnya kasihan sama dia, kita kasihanin dia. Tapi orang nggak tahu kan yang dikorupsi apa sama dia, yang bansos apa. Emang benar kasihan yang dikorupsinya. Yang jangan bilang kasihan sama yang korupsi. Itu jangan kasih tempat, apalagi di Indonesia. Kalau di mana-mana kan di Cina aja korupsi dihukum mati. Udah bagus dia kagak dihukum mati. Udah gitu dia mau mencalonkan lagi menjadi anggota DPR. Negara ini bagaimana kalau menerima kayak begini ya? Kita amburadul jatuhnya. Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Andri dan semua mitra bisnis yang sudah memberikan opini dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.